Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat e-billing yang benar, yang sesuai dengan aturan terbaru Kementerian Keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam aturan ini. Dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan disimak videonya sampai selesai agar informasi ini bisa tersampaikan. Pertama-tama silahkan login. Kita masuk di www.pajak.go.id. Nah, silahkan masuk di sini, kemudian silahkan teman-teman login. Silahkan login menggunakan NPWP instansi. Masukkan kita sandi. Kemudian masukkan kode keamanannya. Login. Nah, setelah login, silahkan masuk di menu bayar. Kemudian klik e-billing karena kita akan membuat e-billing ya. Nah, setelah masuk, itu 4 kolom teratas itu akan langsung otomatis terisi sesuai dengan NPWP yang kita masukkan. Jadi tidak usah diganti dan memang tidak akan bisa diganti. Nah, kita akan lihat di kolom selanjutnya terkait jenis pajak. Nah, jenis pajak yang sering kita pakai adalah jenis pajak PPh pasal 22 dan PPN atau PPN dalam negeri. Dalam hal ini akun yang kita gunakan adalah 41122 untuk PPh pasal 22 dan akun 411211 untuk PPN dalam negeri atau PPN. Nah, dalam ini kita akan coba bahas tentang PPh pasal 22 ya. Kemudian pilih jenis setorannya. Nah, jenis setoran ini yang kemarin kita bahas. Untuk bendaharawan APBN itu menggunakan jenis setoran 910, pemungutan oleh bendaharawan APBN. Kemudian bendaharawan APBD itu menggunakan jenis setoran 920. Kemudian bendaharawan dana desa itu menggunakan jenis setoran 930. Nah, kita ambil 910. Kemudian masukkan masa pajaknya, kemudian tahun pajak, kemudian subjek pajak. Nah, untuk PPh pasal 22 itu di store menggunakan NPWP rekanan atau NPWP toko. Maka ketika kita sampai di menu subjek pajak, kita harus memilihnya NPWP lain atau tidak ber-NPWP di sini ya. Makanya untuk rekanan yang tidak ber-NPWP dengan yang ber-NPWP itu berbeda persentase potongan pajaknya ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, silahkan masukkan NPWP rekanan tersebut di sini. Contoh ya. Nah, ini akan otomatis muncul nama rekanan atau nama toko dari tempat kita belanja menggunakan NPWP-nya. Nah, seperti ini. Setelah muncul, silahkan masukkan jumlah setorannya berapa. Misalkan jumlah setoran pajaknya 500.000. Kemudian buat kode billing ya. Itu untuk PPh pasal 22, pajak PPh. Nah, untuk PPN misalkan ya, untuk PPN kita ganti dulu ya. Yang tadi itu adalah PPh, sekarang untuk PPN. Nah, jenis setorannya sama ya. Kemudian terkait subjek pajak untuk PPN itu kita menyetornya dengan menggunakan NPWP instansi. Maka di subjek pajaknya kita memilih NPWP sendiri, sehingga kolom yang tadi yang untuk NPWP lain, NPWP rekanan itu tidak akan muncul. Jadi kita langsung pilih saja NPWP sendiri, kemudian masukkan jumlah setorannya berapa, kemudian buat kode billing.
Nah, untuk Koreanya ini bisa diisi bisa tidak, terserah teman-teman sekalian. Setelah itu buat kode billing, maka akan terbit billing yang terkait pajak baik PPN maupun PPh yang telah kita buat. Silahkan dibayarkan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian cara membuat e-billing yang benar ya, sesuai dengan peraturan PMK terbaru terkait baik terkait subjek pajak maupun terkait kewenangan pemungut maupun pemotong dan penyetor pajak tersebut. Nah, demikian teman-teman sekalian informasi terkait cara membuat e-billing yang benar sesuai dengan PMK terbaru. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman sekalian, dan jangan lupa mari kita saling berbagi dengan yang lain agar informasi ini bisa tersampaikan dan bisa membantu teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kita ini agar tetap eksis berbagi informasi dengan teman-teman yang lain dengan cara like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.